ibu-ibu mau ikut lomba? Nggak boleh. Apa itu pertanyaannya? Iuran 17-an. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan negeri tercinta ini. Bulan terlepasnya negeri ini dari cengkraman cakar tajam kolonialisme. Begitu panjang penderitaan para pejuang semua bangsa demi terwujudnya kemerdekaan bumi pertiwi ini. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ustaz, karena begitu besar nikmat kemerdekaan ini, hingga setiap bulan Agustus seluruh anak bangsa memperingati dengan mengadakan berbagai corak kegiatan dari kota hingga di lorong-lorong desa. Mohon pencerahannya Ustaz. Bagaimana sikap kita kalau dimintai sumbangan untuk mendanai kegiatan-kegiatan peringatan 17-an? Kegiatan yang seperti apa yang kita diperbolehkan untuk mengikuti dan juga mendanainya? Mohon maaf Ustaz, akrab di penglihatan kita, setiap peringatan 17-an dapat dipastikan baik mutarojilah, wanita berdandan seperti laki-laki, maupun muhonnas, laki-laki berdandan seperti wanita, sangat ringan tanpa beban dosa dilakukan oleh sebagian anak bangsa, padahal Allah melaknat itu. Yang kedua, bagaimana sikap kita Ustaz kalau kita dimintai sumbangan untuk 17-an yang kebetulan di desa-desa bersamaan dengan tradisi bersih desa atau nyadran atau rasulan atau istilah-istilah lainnya? Tentu ini sudah masuk wilayah akidah Ustaz. Bagaimana agar kita terlepas dari kesyirikan seperti itu? Atas pencerahannya kami aturkan jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Lah kalau dimintai iurannya untuk hal-hal seperti itu, kalau kita tahu, ya ditolak dengan cara halus, dengan cara santun. Tapi kalau iurannya itu untuk kerja bakti desa ben resik, pasang umbul-umbul, beli bendera merah putih, umbul-umbul biar kampung itu meriah, menampakkan suasana kemerdekaan, bendera merah putih terpasang, kemudian di situ kerja bakti membersihkan selokan, butuh biaya juga. Kemudian nanti mengadakan perlombaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk membelikan hadiah anak-anak. Nah, itu sah-sah saja. Terus kemudian malam harinya mungkin pertemuan warga RW di situ. Di situ dikisahkan perjuangan kemerdekaan, pidato dari Pak Wali Kota atau Bupati yang disampaikan oleh Pak RW, meminta kerukunan dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja untuk itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang memang sudah menyangkut akidah, ya mohon maaf ditolak dengan cara santun. Bukan kami tidak mau iuran, tetapi iuran kami kalau untuk seperti itu, pangapunten, itu sudah wilayah akidah dan kami belum tahu dalil tentang itu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang tidak masuk wilayah akidah, ya sah-sah saja kita iuran. Kan kerja bakti itu kan juga butuh dana, butuh biaya, ngecat jalan itu juga butuh anggaran. Ya itu boleh-boleh saja kita iuran. Kemudian menyediakan makan minum bagi yang kerja bakti itu juga butuh dana, butuh anggaran. Boleh-boleh saja. Tetapi
ibu-ibu dan putri-putri kita yang sudah balik-balik itu jangan mudah-mudah ikut lomba. Masa ibu-ibu putri-putri kita mau ikut lomba balap karung, masukkan pensil dalam botol, itu tidak sepantasnya. Makan kerupuk sekarang sejak dini sudah dijauhkan dari aturan Islam dengan lomba makan kerupuk dengan berdiri, ya kan? Padahal makan itu aturannya Islam dengan duduk. Itu makan dengan berdiri, dijapit dengan kaki yang satu, pakai tali itu untuk lucu-lucunan. Itu sudah sejak dini anak-anak kita sudah tidak tahu aturan makan dalam Islam. Lomba makan kerupuk dengan berdiri, ditambah lagi sekarang dijepit di kaki yang satu ini dengan tali begini. Kalau mau makan, dia harus ngangkat satu kaki karena talinya akan turun, bisa sampai mulutnya. Nanti kalau tidak imbang, kakinya yang jepit tali ini turun, maka kerupuknya akan ikut naik ke atas jauh dari mulut. Itu kan bukan aturan Islam. Hanya untuk lucu-lucuan. Lah anak kita boleh ikut lomba, tetapi hal semacam itu anak kita tidak perlu kita ikutkan lomba. Karena anak kita akan jauh dari akhlak, adab, tata cara makan minum menurut Islam. Bagi yang mau melakukan ya monggo, tapi kita bentengi anak-anak kita jangan ikut lomba makan seperti itu. Karena sejak dini anak-anak kita ini harus tahu aturan dalam agama. Nah nanti kalau habis ikut, jangan pulang makan dengan duduk ya. Lo mau lomba aku ngadek kok rapopo malah bapak karo ibu nyemangati. Ya, maka iuran itu dilihat dulu untuk apanya. Kalau untuk bangun desa, maka harus menjadi yang terdepan kita. Di saat 17-an kita ingin bangun desa, membersihkan desa. Membersihkan desa bukan berarti bersih desa dalam tanda kutip loh ya. Jadi memang membersihkan desa itu ngersihin ini itu kerja bakti dan lain sebagainya. Nah itu boleh-boleh saja, silahkan. Terus bagaimana kalau ibu-ibu mau ikut lomba gerak jalan bersama bapak-bapak? Ibu-ibunya tidak boleh, biar bapak-bapaknya saja. Lah ibu-ibunya jalan nanti dilihati mata lelaki, dilihat dari belakang, dari samping, dari ini. Dah ibu-ibu di rumah saja. Ya, bisa dipahami. Apalagi kok ada yang mau ikut lomba masang dasi yang nyuporteri bapak-bapak. Piye ceritanya? Iki konsepnya piye? Wanita muslimah lomba pasang dasi, sing nonton bapak-bapak. Coba, dasi itu kan tempatnya di sini toh. Sing nonton bapak-bapak, bapak-bapak nonton masang ke dasi. Dia tempatnya di sini. Lah dadai tempatnya di mana? Coba mata laki-laki itu akan tertuju kemana? Maka putri-putri ente tidak boleh ikut lomba seperti itu. Tidak boleh. Ya, sudah? Sudah lagi? Mohon maaf, hari ini cukup. Cukup. Nah sudah, bagi yang mau bertanya langsung, kalau kecewa, Ustaz Marjono ya. Insya Allah akan yang datang. Ya, saya manut biar tidak miskomunikasi. Ya, terus. Laporan saudara-saudara kita yang dari jauh yang hadir di akad pagi ini, Ustaz. Oh ya, ini kita sapa dulu ya dari Musirawas, Sumsel 14 orang. Selo Pampang dan Tembara Temanggung 25 orang. Sine 1, Ngawi 1 minibus,
Wates dan Lendah Kulon Progo 3 bis, Kota Semarang 20 orang, perwakilan Kabupaten Magelang 19 orang, Ngawen 2, Gunung Kidul 1 bis dan 1 mobil. Mudah-mudahan istiqomah dan ini menjadi tabungan akhirat panjenengan semuanya, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Kita hidup sekali ini hanya akan berarti saat kita istiqomah ngaji dan istiqomah mengamalkan hasil kaji. Terus Berikutnya infak untuk ponpes dan media dakwah. baik, ini saya bacakan ya, mohon kesabarannya dulu Bapak Ibu. Ini infak Pondok Pesantren MTA tanggal 4 Agustus 2024. Yang pertama, kota infak Ponpes MTA Ahad 28 Juli 2024 Rp10.826.000. Hamba Allah Kalasan 4 juta. Nah, ini bisa sambil dilihat ya, di televisi itu calon Masjid Pondok Putri. Insya Allah nanti daya tampungnya 3.000 jamaah ya. Lebih besar daripada Pondok Putra. Hamba Allah Kalasan 4 juta, ibu-ibu Wates DIY 1 juta, Bapak Samiono Boyolali 500.000, PAUD KB Latansa Surakarta 1.050.000, Hamba Allah Rio 1.450.000, Hamba Allah Plupuh 400.000, Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000, ibu-ibu Tanon 1.500.000, Hamba Allah Sragen 500.000, Bapak Sarman Kampar Rio 1 juta, Bapak Mahfud Oku Timur 1 juta, Ibu Isdwiyanti Ungaran 1 juta, Hamba Allah Rembang 100.000, Hamba Allah Ungaran 2.500.000, Hamba Allah Palangkaraya 1 juta, siswa SMA MTA Surakarta 1.032.000, Mbah Kedah Pedan Klaten 200.000, Hamba Allah Wanayasa 200.000, Hamba Allah Purbalingga 250.000, keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta, Ibu Hardi Wonogiri 500.000, Hamba Allah Jogonalan 3.500.000, Hamba Allah Ngerambi 110.000, Hamba Allah Tanon 1 juta, Hamba Allah Solo 100.000, Bapak Widodo Tias 1 juta, Bapak Sri Sutanto 1 juta, Hamba Allah Ngerampal 3 150.000, Hamba Allah berupa 1 celengan kaleng sejumlah gitu. Sejumlah Rp128.300. Hamba Allah Wonogiri 2 juta. Ibu Aris Sine 1 100.000. Hamba Allah Dalangan 500.000. Ibu-ibu Gesi 700.000. Ibu Suratmi Trucuk 2 150.000. Pemirsa TV Tempel Sleman 1 juta, Bapak Rahman Godean Jogja 100.000, Hamba Allah 54 real. Total infak untuk Pondok MTA hari ini 48.246.300 rupiah ditambah 54 real. 48.246.300 rupiah plus 54 real. Kemudian berikutnya infak untuk radio TV MTA tanggal 4 Agustus 2024. Yang pertama, Kota Infak Radio dan TV Ahad
28 Juli 2024 Rp2.116.000. Hamba Allah Karanganyar Rp41.500.000. Hamba Allah Solo 10 juta. Hamba Allah Sragen Rp49.355.000. Ibu Nino Pontianak 500.000. Hamba Allah Pelupuh 200.000. Hamba Allah Kebumen 365.000. Hamba Allah Jawa Timur 11.500.000. Hamba Allah Semarang 540.000. Ibu-ibu Gunung Kidul 1 juta. Hamba Allah Jaten 1 juta. Bapak Mahfud Oku Timur 300.000. Keluarga Bapak Widya Ponorogo 5 juta. Hamba Allah Purwodadi 3.325.000. Hamba Allah Solo 50.000. Hamba Allah Boyolali 12 juta. Total infak untuk media dakwah kita Radio TV hari ini Rp138.751.000. Rp138.751.000. Jazakumullah khairan katsiran. Menurut Nabi kita, inilah harta Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang sesungguhnya. Karena kepentingan manusia terhadap hartanya itu ada 3. Ma'akala fa'afna, yang dimakan akan habis. Wa ma'labisa fa'abla, yang dipakai akan usang. Kemudian yang ketiga, wa ma'a'to faqtana, yang diberikan, diinfakkan, disedekahkan, itulah yang menjadi tabungan di akhirat kelak. Maka inilah insya Allah harta panjenengan yang sesungguhnya di hadapan Allah, dan kelak akan mendapatkan panennya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tabungan akhirat yang kelak akan kita nikmati hasilnya saat kita bertemu dengan Allah di hari pembalasan kelak. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik korbankan. Mudah-mudahan ini harta juga benar-benar dinilai oleh Allah sudah pas pembelanjaannya, dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Sudah? Ya, cukup sudah. Ya, baik Bapak, Ibu, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti titip salam untuk keluarga. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.